Halo, ketemu lagi dengan Miss Shirley dan Oni. Kita akan bahas RBC ya, dan khususnya hemoglobin yang ada di dalam RBC. Ini cukup kompleks, jadi saya decide untuk bikin video. Jadi kalian bisa tonton berulang-ulang untuk bisa benar-benar ngerti. Karena materinya lumayan bikin pusing sih, ya. Jadi kita mulai dulu dengan secara umum RBC itu seperti apa, ya. RBC seperti kalian tahu dia adalah sel yang khusus karena kalau di animal or human cell, human body itu hanya satu-satunya yang nggak punya nukleus, ya. Termasuk yang punya fetal itu juga nggak punya nukleus, ya. Jadi RBC di-develop di liver kalau waktu fetus. Kenapa? Karena memang bentuknya beda dari yang kita punya sekarang. Kalau di adult, jadi yang udah baby lahir, itu dibikin di bone marrow. Bone marrow itu dalam apa sih? Dalam sumsum tulang belakang dan dalam sini, dalam tulang pipa. Ya, itu bone marrow. Ya. Jadi kalau termasuk di kaki. Ya, kalau tulang pipa itu kan ada di kaki dan di tangan. Nah, itu bone marrow. Nanti ya dibahas lebih lanjut di AS1 semester 2 ya. Nah, umur RBC emang pendek, hanya 3 sampai 4 bulan saja, 120 hari maksimal. Habis itu mati. Kalau sudah mati akan dirusak terutama di spleen. Spleen itu bahasa Indonesianya limpa. Bukan limfe yang kemarin ya, beda, limpa. Atau di liver. Ya, karakteristiknya dia sangat kecil, kurang lebih hanya 7 mikro. Dan kenapa sih? Karena biar jarak hemoglobin ke plasma membrannya si RBC itu dekat. Kedua, dia bentuknya biconcave. Biconcave itu seperti apa ini nih? Ini biconcave namanya. Jadi dia rada cekung. Sehingga apa? Surface areanya makin luas. Karena kan kalau dia lurus saja ya surface areanya cuma segini saja. Tapi kalau dia cekungan kan di pas cekungannya itu meningkatkan surface area. Ya. Dan sehingga oksigen dan karbon dioksida, HCO3 tepatnya, bisa diffuse lebih cepat. Kedua, dia nggak ada nukleus, nggak ada mitokondria, nggak ada endoplasmic reticulum. Memang didesain untuk mati. Kenapa didesain untuk mati? Nggak ada nukleus artinya dia nggak bisa division. Kalau nggak ada bisa division artinya ya ujung-ujungnya mati gitu loh. Nggak bisa berkembang biak juga kan, no nukleus, ya. Dan tidak ada mitokondria atau endoplasmic reticulum. Untuk apa semuanya? Untuk carry more hemoglobin. Artinya carry more hemoglobin, carry more oxygen for your body. Ya. Dan konsekuensi dengan bawa oksigen itu dia akan lebih cepat teroksidasi selnya. Nah, kalau sel lebih gampang teroksidasi, lebih cepat rusak. Makanya umurnya hanya 120 hari gitu kan. Habis itu mati. Ini mirip-mirip dengan Kristus. Kristus lahir untuk, ya emang tujuan akhirnya adalah untuk mati demi keselamatan, demi kehidupan. Ini juga sama. Dia bawa kehidupan, bawa oksigen buat sel sehingga sel bisa respiration, bisa buat ATP ya. Respiration kan sebenarnya kayak burning the glucose into ATP gitu, untuk ATP. Dan itu mengorbankan si RBC sendiri, yaitu apa, dia rela teroksidasi, gampang rusak, dan dia juga rela untuk, istilah kata ya, dia rela untuk nggak akan bisa punya keturunan, dia nggak punya nukleus ya. Itu makanya saya sering merenungkan kenapa sih dulu saya pernah renungin sekali, kenapa Tuhan nggak izinin makan darah, karena darah itu adalah kehidupan, terutama di RBC-nya. Kenapa ya? Dia membawa kehidupan bagi sel yang lain. Tapi kalau dari sisi yang lain sebenarnya adalah karena darah itu yang paling gampang bawa patogen. Karena dia kayak protein, patogen suka hidup di situ. Nah, makanya itu bahaya. Dan memang makanya dari zaman kelurahan pun janganlah memakan darah. Kenapa? Karena itu tadi, kalau menurut saya, satu, karena dia pembawa kehidupan, benar. Karena tadi yang saya bilang, dia carrying oxygen, so increase the oxidation inside itself, memungkinkan dia mati. Dan yang kedua, dia nggak punya nukleus, nggak bisa divide. Karena apa? Untuk carry more oxygen, carry more life to other cells. Ya,
Dan satu lagi yaitu tadi karena darah bawa penyakit gitu. Makanya kalau di otak kita, darah itu nggak boleh masuk. Nah terus gimana cara otak makan? Ada yang namanya glial cell. Glial cell itu mendekati pembuluh darah yang ada di otak, dia yang anterin nanti makanannya ke saraf. Gitu ya. Jadi karena memang bawa patogen gitu ya. Oke, yang jelas karakteristik RBC yang pertama, ukurannya hanya kurang lebih 7,5 mikro. 7 sampai 7,5 mikro itu kecil banget. Kenapa? Biar tadi si hemoglobinnya bisa banyak dan deket sama plasma membrane-nya. Difusi lebih cepat kan? Difusi kalau shorter distance lebih cepat kan? Nah, terus dia biconcave, jadi luar belakang melekuk. Jadi kalau saya gambarin seperti ini, depan belakang dia melekuk gitu ya. Saya gambar pakai warna merah karena kan darah ya. Jadi dia itu seperti ini, depan belakang seksi, oi gitu ya. Kiri kanan ini ada concave-nya ya. Jadi kiri dan kanan dia ada lekukan ya. Kalau dilihat dari atas makanya seperti ini. Nah ya, ini namanya RBC, depan belakang melekuk biconcave. To increase the surface area gitu ya. Dan no nucleus, no mitochondria, no other organel ya, ngerti ya kenapa ya. Nah oke, kita masuk ke transportnya ya. Ini ada beberapa kontrol di RBC. Sebelumnya kenalan dulu, hemoglobin itu bentuknya kayak apa. Ini bentuk hemoglobin. Jadi di dalam RBC, satu RBC saja itu bakal kamu ketemukan banyak banget hemoglobin. Jadi di dalam satu RBC, kalau belah RBC-nya kok penyok ya dia ya. Iya, anggap aja itu nggak terlalu penyok lah ya. Nah, di dalam satu RBC itu banyak banget hemoglobin. Nggak cuma satu. Hemoglobin itu bentuknya ada 4 subunit. Masing-masing subunit ada satu Fe. Fe-nya 2+. Ya, Fe 2+-nya nanti akan bertemu dengan oksigen. Berarti otomatis bisa bawa berapa oksigen? Ada 4 subunit, 4 Fe. Berarti bisa bawa berapa oksigen? Oke, berarti dia bawa 4 oksigen nanti ya. Jadi 1 mol hemoglobin, saya lebih suka singkat jadi HP, akan bisa membawa 4 oksigen. Ya, maka dia akan jadi HbO8. Ini 4 dan 2-nya saya pindahin tuh ke belakang semua. Ya. Ini nanti disebut sebagai oksihemoglobin. Saya nggak peduli kamu mau tulis ini AE atau E saja sama aja. Gitu ya. Satu bahasa Inggris, satu bahasa Latin. Nothing different for me. Tapi globinnya nggak boleh kebalik jadi goblin. Nah, itu beda ya. Kalau itu saya nggak kasih. Ya, ini terjadinya di mana? Ini terjadinya di lung nanti ya. Jadi reaksi pertama, 1 Hb akan membawa 4 oksigen kalau dia disebut sebagai fully saturated. Ya, apa pula ini? Sabar ya. Jadi 1 RBC itu banyak Hb dan masing-masing Hb bisa membawa 4 molekul oksigen membentuk HbO8 atau yang disebut dengan oksihemoglobin. Ya. Kalau dia kondisinya udah bawa 4 oksigen disebutnya full saturated. Kalau dia baru bawa 3 ya belum full gitu ya. Kalau dia baru bawa 1 ya belum full gitu ya. Nah, kita balik ke slide saya. Nah, nanti ada efek-efek yang kontrol di hemoglobin itu. Yang pertama yang disebut sebagai Bohr effect. Ini yang menemukan namanya Christian Bohr. Itu yang minggu lalu saya sebut itu bapaknya Niels Bohr yang nemuin atom. Ini keluarga saintis ini. Nah, terus kemudian dia bilang is the shift of the to the right, jadi ke kanan of the oxygen equilibrium curve
of adult and fetal. Nah, hemoglobin di adult dan fetal itu beda. Kenapa? Karena kamu bayangin, fetus, babynya manusia waktu masih di kandungan, namanya fetus, itu kan kadar oksigen lebih sedikit karena dia harus relay ke dapat dari maminya kan. Nah, makanya fetal hemoglobin lebih higher affinity toward oxygen. Apa itu affinity? Kecintaan. Fetal hemoglobin, jadi hemoglobinnya baby, kalau masih di kandungan, anggap nih baby nih ya, ini lebih gede kesukaan terhadap oksigen pada tekanan oksigen berapapun. Ya, jadi nanti kita akan ngurusin apa? Oh, tekanan oksigen, kadar karbon dioksida. Ya. Nah, in response in the carbon dioxide presence, PCO2 itu pressure of CO2, tekanan karbon dioksida, or decreasing in pH. Kenapa? Carbon dioxide bersifat slightly acidic. Ya, karena dia nanti kamu akan lihat dia bisa membentuk H2CO3, carbonic acid, makanya. Nah, apalagi nanti kamu sekarang mulai tahun ini ada materi baru namanya chloride shift. Chloride itu Cl-min. Tendensinya dia akan bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrochloric acid. Acid lagi gitu ya. Ini emang sedikit kimia sih. Chemistry campur biologi, wah nikmat. Nah, ada yang controlling yang lain namanya Haldane effect. It's a physical chemical phenomenon which describes the increased capacity of blood to carry CO2 under condition of decreasing of hemoglobin oxygen saturation. Tapi Haldane effect ini nggak keluar di materi. Ini cuma tambahan. Ternyata dia itu kalau CO2-nya banyak, dia itu punya dan karbon dioksida, oksigen pressure-nya turun, dia kemampuan untuk carry CO2-nya lebih banyak. Menarik sih ini ya. Nah, kalau kemudian chloride shift atau hamburger effect, penerimanya itu siapa hamburger gitu namanya. Bukan, tadinya saya juga pikir, oh mirip bentuk hamburger kali reaksinya. Enggak, penemunya namanya hamburger. Entah siapa yang kasih nama itu. Is the movement of chloride into RBC which occur when the buffer effect of the oxygenated hemoglobin increase, the intracellular bicarbonate concentration and bicarbonate is export from the RBC to exchange in chloride. Jadi nanti ada pertukaran antara HCO3- dengan chloride. Nah, nanti saya jelasin satu-satu ya. Ini pelan-pelan karena kamu bahkan belum tahu buffer itu apa. Karena harusnya itu materi AS2 untuk chemistry. Buffer itu adalah suatu asam lemah atau base lemah yang bereaksi dengan ion membentuk salt sehingga pH-nya nggak terlalu berubah. pH di dalam suatu salt, dalam kasus ini, kita akan ngobrolin pH-nya RBC dan pH-nya plasma darah. Itu kita nggak mau terlalu berubah. Nah, makanya disebutnya dengan buffer effect. Jadi di mana pH-nya tetap di-maintain gitu ya oleh si chloride. Nah, nanti pelan-pelan ya. Kalau kalian nanti lebih penasaran daripada video ini, boleh tanya di kelas atau boleh tanya pribadi karena ini rada mumet gitu ya. Oke, saya balikin ke atas tadi. Mana tadi? Woi, oh ini ya. Nah, oke, tadi saya bilang fully saturated of hemoglobin carry 4 molecule of oxygen. It's called oxyhemoglobin. Ini terjadinya di alveolus. Ya kebayang dong, kan kamu tarik udara. Berarti dari hidung kamu ke trakea, bukan esofagus ya, trakea ya. Karena napas, bronchioles, terus ke alveolus kan. Nah, ini terjadinya di alveolus karena banyak oksigen di situ. Ya. Dissociation route can be occur here. Tapi shift-nya ke left. Inilah saya mungkin rada beda dengan kamu punya karena saya kan pakai kamera laptop gitu ya. Dia akan bergesernya ke left dari kondisi normal. Kenapa? Karena di situ banyak oksigen.
Ya, kenapa? Kalau banyak oksigen, tendensinya HB lebih cinta lagi. Hemoglobin ini makin cinta sama oksigen. Jadi kalau dia udah bind sama satu oksigen, dia makin cepat untuk bind sama oksigen yang lain. Ingat tadi bisa 4 oksigen kan? Jadi makanya kalau saturationnya oksigen tinggi, dia kan kemungkinan untuk bind sama oksigen lebih tinggi. Dan kalau sudah bind sama satu oksigen, affinity, kecintaan terhadap oksigen makin tinggi. I love oksigen kata hemoglobinnya gitu ya. Jadi dia akan bind terus-terusan sama oksigen sampai dia saturated. Jadi kalau saya mau gambarin seperti saya kepin saya ya. Jadi di alveolus apa yang terjadi? Ya, tadi saya sudah bilang di alveolus itu kaya akan oksigen. Berarti setuju ya, ini tipis sekali. Saya bentar ganti marker ya. Oke, jadi ini oksigennya banyak. Atau boleh saya tulis PO2-nya tinggi. Tekanan oksigennya tinggi. Boleh dong ya, sama aja toh. Nah, ini menyebabkan nanti curve-nya, ini curve-nya, bentuknya kurang lebih, ya kamu kalau bikin curve ya tahu lah ya. Saya bikin curve aja. Nah, ini adalah, kenapa dia berubah jadi biru? Bentar ya. Nah, ini yang bawah itu adalah PO2. Jadi kalau saya mau tulis, ini adalah persen pressure of oxygen, atau saya boleh tulisnya PO2. Ya, jadi yang bawah ini adalah persen oksigennya. Oke, oksigennya dikecilin. Iya, tapi nanti nyusahin sih ya, udah biarin aja. Nah, yang sana itu adalah persen, x-aksisnya adalah, y-aksisnya adalah persen saturation atau SO2. Ya, jadi saturation of oxygen. Persen saturation. Ya, ini satuannya persen. Ya, kalau PO2, pressure of oxygen, ini satuannya ATM atau milimeter Hg. Ya, Pascal dia harusnya. Atmosfer atau milimeter Hg. Ya, ini satuannya. Tapi ya udah, satuan nggak terlalu penting ya. Nah, ini kamu bayangin percentage saturation, oh ya ini lupa, of oksigen. Jadi itu adalah percentage saturation dari oksigen, ya, dari hemoglobin. Oh, sorry, kok oksigen, hemoglobin. Ya, percent saturation of hemoglobin. Oke, jadi berapa persen sih hemoglobin yang sudah bawa 4 oksigen? Ya, jadi bentuknya seperti ini kurang lebih ya. Saya gambar pakai biru ya, karena kamu kan mengandaikan, oh ini banyak oksigen. Ya, kalau dia makin pressure oksigennya tinggi, dia akan naik sampai sekian. Ya, ini adalah normal curve. Kalau dia makin banyak oksigen, dia akan shift to the left. Artinya apa? Oh, banyak banget oksigennya, dia akan naik lagi. Wah, gitu ya. Harusnya asalnya dari nol yang sama. Sorry ya. Ini pannya enggak sih. Nah, kayak begitu. Biasanya ini sudah mendekati 100%. Normal aja 98% bisa dicapai saturation dari hemoglobin. Kecuali kamu mengalami yang namanya penyakit namanya hipoksia. Hipoksia itu adalah kondisi di mana persen saturation oksigen kita kecil sekali di dalam darah. Nah, itu yang banyak dialami oleh pasien COVID. Pasien COVID biasanya bisa mengalami itu, hipoksia. Di mana kadar oksigen dalam darahnya turun, tapi dia happy. Harusnya orang kalau kadar oksigennya turun, dia akan lemes-lemes gimana gitu karena nggak ada energi kan. Tapi ini anehnya dia nggak merasakan efek apapun
Kalau di COVID makanya disebutnya happy hypoxia. Wah, dia tetap gak ada apa-apa tuh. Padahal dia sudah turun oksigennya. Nah, ini kalau banyak oksigen dia akan shift ke left. More oksigen. Ya, itu yang pertama. Ini kalau dia ada di alveolus. Apa yang terjadi di alveolus? Ini yang terjadi sebenarnya. Jadi, oksigen akan diffuse ke RBC. Ayo dipikir berapa kali diffusion kalau kamu lihat gambar ini. Ya, anggap ini nggak ada jeda dah. Berapa kali diffusion. Ya, sehingga oksigen akan masuk ke dalam RBC. Bener nggak? Ya bener lah. Kalau nggak gitu masuk kemana lagi? Oksigen emang diangkut oleh RBC. Tapi kalau karbon dioksida sebenarnya enggak. Karbon dioksida diangkut oleh RBC dalam jumlah sangat sedikit, maksimal 15%. Kalau oksigen iya, hampir semua diangkut oleh RBC. Nah, di RBC sudah ada molekul yang namanya hemoglobin. Jadi sini ada hemoglobin. Ingat tadi, satu hemoglobin bisa bereaksi dengan 4 oksigen. Jadi kalau kamu bayangin di sini udah banyak hemoglobin pula, satu aja bisa gabung sama 4 oksigen dengan reaksi seperti ini tadi. Hb, ini satu ya, ditambah 4 oksigen menghasilkan HBO8 atau namanya oksihemoglobin. Nah, ingat-ingat nih namanya. Kenapa? Karena tadi begitu ikat satu, yang lain ikutan, makin cepet, ya. Atau yang disebut dengan positive cooperation. Tapi itu nggak perlu. Jadi intinya satu udah ikat, yang lain ikut. Karena apa? Hb-nya makin love sama oksigen. Ini yang terjadi di alveolus tahap 1. Kita baru lihat oksigennya. Kita belum lihat karbon dioksida-nya. Satu-satu biar kamu nggak mabok. Oke? Jadi kalau kita lihat dari sisi hemoglobin, di alveolus itulah hemoglobin diangkat sangat cepat. Sehingga kalau dia di sini tadi from pulmonary artery, which is more deoxygenated blood, ini to the pulmonary vein, ya. Ini tadinya banyakan yang nggak ambil oksigen. Sekarang jadinya banyakan RBC yang kaya dengan HBO8, ya. Jadi lebih banyak yang kaya dengan oksihemoglobin. Itu yang disebut dengan oxygenated blood. Ya, oxygenated blood adalah RBC-nya kondisinya penuh dengan oksihemoglobin. Ya, itu yang pertama. Ini aja udah mabok, Miss. Ngerti saya. Saya juga waktu dulu zaman ke sekolah yang belajar ini mabuk kok. Susah gitu ya. Oke. Kita sekarang ke tisu. Kan entar dari pulmonary vein ini kurang I-nya ya, vein-nya ya. Dari pulmonary vein dia kan akan jalan masuk ke left atrium. Dari left atrium ke left ventricle terus ke aorta. Dari aorta kan ke seluruh badan. Nah, di badan apa yang terjadi? Oke, ini yang di badan. Dia pertama kali ditemukan oleh Christian Bohr. Ya, Christian Bohr ini bapaknya Niels Bohr. Ya, minggu lalu saya udah ngomong itu lah. Ya, dan dia menemukan kalau kadar CO2 lebih tinggi, biasanya ini terjadinya di tisu, di respiring tissue, ya, tisu yang sedang bernafas, CO2-nya banyak, karena kan side produknya dari respiration adalah karbon dioksida. Kalau kamu ingat reaksi respiration bagaimana? Oke, yuk kita tulis yuk. Reaksi respiration adalah 1C6H12O6, saya tebelin dulu ya. Ini kalau pindah panel ketebalannya berubah lagi. Ya, C6H12O6, ya ini respiration, ditambah 6 oksigen menghasilkan berapa? 6 CO2 ditambah 6 H2O.
Jadi salah satu side product dari respiration adalah CO2, ya. Nah, otomatis di respiring tissue kadar CO2-nya tinggi. Kalau tadi ini sudah saya rapiin gambarnya ya. Di lung, di alveolus, kadar oksigen yang tinggi, CO2-nya rendah. Kalau di respiring tissue kebalikannya, ya. Jadi kadar CO2-nya yang tinggi. Jadi kalau saya pilih gambar yang ini di sini high PCO2 while low oksigen, ya. Jadi makanya dia butuh ambil oksigen dari RBC. Ini saya hapus ya. Oke. Jadi CO2 dari respiring tissue, di sini ada sel ya tentunya ya. Nggak cuma cairan nggak jelas, tapi di sini ada banyak sel. Ya. Nah, di sini kan ada sel. Sel-sel di sini akan import CO2 masuk ke dalam RBC. Ya. Kalau kamu mau lihat gambar lebih jelasnya, lihat di buku biru, itu ada. Ya, saya gambar besaran dikit di sini. Ini anggap RBC versi gede di respiring tissue gitu ya. Saya nggak gambar dalamnya ya. CO2 tadi kan diffuse masuk ke dalam RBC. Diffuse-nya berapa kali? Kalau dari respiring tissue, ini misalnya tisunya nih, ini selnya. Berapa kali? Hayo, coba dihitung ya nanti ya. Nah oke, CO2 masuk ke dalam RBC. Di dalam RBC, kan ada cytoplasmnya. Gak ada dibilang RBC nggak punya cytoplasm. Cytoplasm itu mostly consist of H2O. Ya, jadi ada dua cara nanti CO2 bisa masuk sebagai force agent. Jadi tadi dari HbO8 oksihemoglobin hilang dari alveolus tadi. Nah, sekarang bisa jadi cara pertama ya, yang pakai hitam ini cara pertama. Jadi saya hapus dulu yang ngurusin sama airnya ya. Cara pertama, dia akan forcing langsung si oksigennya. Hus, oksigen lu pindah sono. Ya, saya yang mau occupy you. Jadi HbO8 ditambah CO2. Ini langsung dia akan membentuk HbCO2. Ini namanya karbamino hemoglobin. Hati-hati ya, nanti ada juga. Kalau misalnya kamu ngerokok gitu ya, smoking, itu di darah akan banyak CO, ya, karbon monoksida. Nah, kalau karbon monoksida sama Hb, itu dia juga bisa bind, membentuk HbCO. Ini namanya karboksi hemoglobin. Ya, jadi kalau dia sama CO, namanya karboksi. Kalau sama CO2, namanya karbamino hemoglobin. Nah, yang ini irreversible. Artinya apa? Nggak bisa balik. Jadi sekali CO nempel sama Hb, affinity-nya terhadap oksigen turun. Jadi benar-benar kamu kalau rokok itu cari penyakit. Karena karbon monoksida bisa bind. Etek. Ya, loncatlah pennya ya. Bentar, nanti saya terima aja. Ya, jadi balik lagi tadi, karbon monoksida itu bisa bind sama oksigen secara irreversible. Gak bisa balik lagi. Sehingga persen affinity toward oksigennya tinggal 5%. Yuk bayangin, cari mati nggak sih? Gitu ya. Jadi kalau kamu ngerokok itu tadi cari mati dicari sendiri, ngacak-ngacak lagi. Kan smoke-nya bisa kemana-mana gitu kan, karbon monoksidanya gitu ya. Jadi itu namanya mati ngajak-ngajak. Jangan ditiru. Ya. Kalau yang karbamino itu reversible, masih bisa balik. Ya. Kalau yang sama CO nggak bisa balik. Tapi kasusnya kalau di tissue fluid itu adalah dia sama
si hemoglobin sama karbon dioksida. Ya, ini saya hapus karena saya juga bukan lagi mau bahas itu, tapi ya itu tambahan aja. Nanti waktu bab respiration kita akan ulangi lagi ya. Bukan respiration sih, gas exchange. Ya, kita ulangi lagi nanti. Ini kita hapus aja. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, cara pertama adalah dia langsung force tadi. Ini first step, ya, first way. Ya, jadi dalam kasus ini CO2 emang diangkut oleh hemoglobin. Ya. Sekarang saya mau ke cara kedua. Waduh, caranya banyak kali nih, bikin pusing. Iya, emang. Ya, ini cara kedua. CO2 masuk, ketemu sama sitoplasmnya RBC. Sitoplasmnya RBC itu kan ada H2O, ya, tambah CO2. Ini butuh enzim. Nih Shirley paling suka nanya enzimnya. CO2 bind sama H2O. Itu butuh enzim namanya, baik yang Indonesia maupun Inggris, saya demen banget nanyain. Carbonic anhydrase. Jadi nama enzimnya adalah carbonic anhydrase. Ya. Jadi H2O bind sama CO2 difasilitasi sama enzim. Ya, butuh enzim. Namanya carbonic anhydrase. Nah, ini akan menghasilkan H2CO3 yang tadi saya bilang, asam lemah. Ya, namanya asam. Weak acid ya. Weak acid itu artinya dia mudah untuk dissociate. Ya, tapi nggak fully dissociate kalau kamu inget di chem. Gitu ya, dia akan dissociate otomatis jadi H+ ditambah HCO3-. Ya, ini stepnya. Nah, terus HCO3- ini nggak suka di dalam RBC. Dia akan ditransportnya di plasma darah. Ya, lewat sebuah protein transporter yang bersifat cotransport. Jadi, ini yang disebut dengan chloride shift. Kenapa? Karena HCO3 akan keluar ke plasma. Ini plasma ya. Sedangkan chloride ion dari plasma akan masuk ke dalam RBC. Untuk satu HCO3- akan masuk satu Cl-. Jadi dia tukeran sama-sama min. Negativity-nya masih sama. Tapi kenapa? Karena ini weak acid. Ya, sedangkan H+ itu kan ini weak alkali. HCO3- bersifat alkali. Jadi kalau kamu tahu plasma itu pH-nya sekitar 7,4. Kenapa pH-nya 7,4? Karena ada HCO3-. Little bit alkali. Little bit ya. Ya, nah terus kemudian si HCO3- tadi kan weak alkali, nggak bisa ngimbangin H+. Very acidic. Ya, jadi Cl tadi dimasukin untuk bisa bind sama HB sama H-nya menjadi HCl, dan bisa juga H-nya atau Cl-nya bergabung dengan HB. Waduh, kok tambah mumet, Miss? Iya, emang gitu ya. Jadi H+-nya, kita ke H+-nya dulu ya. Si H+ tadi bisa jadi gabung sama Cl. Jadi HCl. Ya. H+ bisa jadi gabung sama Cl- dari si chloride shift, jadi HCl. Atau bisa juga H+ akan bikin acidic condition. Jadi kalau di dalam RBC sedikit acidic, itu hemoglobin kan protein, ya kan? Dia akan sedikit denature, sedikit, ya. Nah, kenapa? Karena H+-nya tend to bind with hemoglobin and remove oxygen. Tadinya kan HbO8 ini. Karena dia diacetin, dibind sama H+, oksigennya keluar, kabur 4 oksigennya. Gitu loh. Ya. Jadi dia akan membentuk HHB.
Ini namanya hemoglobinic acid. Ya, jadi asam hemoglobin dalam bahasa Indonesia. Ya. Selain itu, tadi si chloride dari plasma tadi juga bisa bind sama Hb, membentuk garam hemoglobin. Tapi itu nggak ada namanya sih. Tepatnya saya nggak tahu namanya dan nggak perlu juga. Ya. Dan ini otomatis juga depak oksigen. Jadi ini ceritanya, kan tisu kita butuh oksigen dari dalam darah. Nah, oksigennya yang tadinya gabung sama hemoglobin itu didepak, diusir, woi lu sono pergi, gitu ya. Jadi itu ceritanya. Si hemoglobin punya oksigen dilempar keluar dengan berbagai cara. Cara pertama tadi langsung diusir sama CO2. Ya, membentuk karbamino hemoglobin. Cara kedua, dia CO2-nya rebut dulu sih, bergabung dengan air, dengan di sitoplasma RBC. Pakai enzim karbonik anhidrase, terus dia membentuk H2CO3. Ini apa sih? Karbonik acid. Kalau tadi Michelle lupa tulis, ini namanya karbonik acid. Ya, H2CO3. Nah, H2CO3 ini akan dissociate membentuk H+ dan HCO3-. HCO3-nya keluar ke plasma, tukeran sama chloride. Ini yang disebut dengan Burger effect, hamburger effect, atau chloride shift. Di mana si chloride-nya di dalam RBC bisa bereaksi dengan HCl, stabilize that hydrogen. Kalau banyak H+, selnya bisa pecah. Selain itu, bisa jadi chloride-nya akan bergabung dengan Hb langsung untuk depak oksigen, bus oksigen lu keluar gitu ya. Jadi ada dua cara si chloride pun. Nah H+-nya juga bisa jadi langsung gabung sama HbO8. Dia denatured hemoglobin, terus kemudian jadinya oksigennya keluar, dia tempatin posisinya hemoglobin, membentuk hemoglobinic acid, oxidized hemoglobin. Gitu ya. Oxidase reduced hemoglobin. Ya. Membentuk hemoglobinic acid. Ribet, memang ribet. Makanya kamu harus ulang sampai ngerti. Ini nggak gampang memang gitu ya. Nah, oke, ini tadi istilah. Jadi, sorry, ini kok nggak mau di F5 ya? Saya F5 aja. Salah, dia lari ke atas malah. Bentar. Ya. Nah, ini tadi yang sudah ya. Jadi kalau dia ada CO2, dia bisa membentuk karbamino hemoglobin atau membentuk carbonic acid, which is dia akan reduce HCO3- ke plasma. Ya. H+-nya akan bergabung dengan hemoglobin, membentuk hemoglobinic acid, HHB. Gitu ya. Nah, carbon dioxide itu transport mostly dalam bentuk HCO3-. Ya, yang diffuse tadi ke RBC. Dengan adanya exchange sama chloride tadi, chloride shift itu mempercepat difusi keluar HCO3-, facilitated diffusion. Ini co-transport. Jadi yang tadi saya kasih gambar di sini, ini adalah co-transport. Dikasih protein, ya ini co-transport yang berupa facilitated diffusion. Ya. Jadi lebih cepat daripada kalau kamu tanpa protein. Ya, dan perbedaan kadar HCO3- di dalam darah dan di plasma itu dijaga. Banyakan di plasma. Jadi dia move-nya cepat sekali karena HCO3-nya kan terus ditransport ke arah jantung, nanti dibawa ke paru-paru. Balikin lagi nanti baru jadi CO2 di paru-paru. Gimana caranya? Sabar. Satu-satu. Karena saya tahu ini nggak gampang. Ya, 15%-nya itu, dan ini fungsinya apa sih chloride shift? 1, balance charge in RBC. Tadi kenapa? Karena Cl-nya membalance
kondisi banyaknya hidrogen. Kalau kebanyakan hidrogen nantinya jadinya malah gampang pecah. Dan balancing osmotic pressure di dalam sel. Kita ngomong soal RBC-nya kebanyakan ion intinya. Di dalam situ udah ada K+ sebenarnya aslinya gitu ya. Other 15% of CO2 is not charged, change into HCO3-. Dia bisa 5%-nya dissolve in plasma, 10%-nya membentuk karbaminohemoglobin. Jadi mostly memang dalam bentuk HCO3-. Ini yang tadi yang soal chloride shift, impact-nya apa sih? Jadi chloride shift itu sebenarnya ini ada salah ketik ya kloridnya. Enggak kok, harusnya bener. Kenapa ini? Ya udah biarin. Nah, dia maintain pH dalam RBC dan plasma. Tadi kenapa? Karena dia kan bisa bergabung dengan H+. Ya. Dan terus dia bisa membentuk buffer. Tapi kamu nggak perlu tahu buffernya kayak apa. Ya. Maintain osmotic pressure juga karena kadar ionnya diatur. Increase in the CO2 carrying capacity of the blood. Kenapa? Karena dia ensure HCO3-nya didepak ke plasma. Jadi makin banyak plasma bisa angkut HCO3. Liberation of oxygen. Artinya apa? Dia bisa bind tadi sama Hb. Membentuk HbCl, garam, yang which is oksigen akan jadinya lepas. Makanya kalau kamu lihat di venous blood itu vinyl punya darah gitu ya. Jadi yang deoksigenated, kamu akan bisa lihat di situ kadang Cl-nya sedikit turun dibandingkan arterial blood. Sedangkan kadar HCO3-nya sedikit naik. Kenapa? Karena kan tiap satu kloret masuk keluar masuk satu HCO3 gitu ya. Jadi ini action-nya benar-benar balance. Tiap satu kloret kamu masukin ke darah, satu HCO3 keluar untuk ditransport lewat plasma. Kayak begitu. Nah, terus kemudian saya mau ngomongin ini. Terus kemudian, kalau di paru-paru gimana? Ini kan tadi di respiring tissue. Oksigennya jelas kedepak. Kenapa? Karena sebagian didepak CO2, sebagian didepak chloride, sebagian didepak oleh hidrogen. Jadi tukang depaknya banyak tuh. Ya, ini menyebabkan kalau di tisu, ini kan di alveolus. Jadi ini saya bisa bilang ini di alveolus. Kalau di tisu gimana? Kalau di tisu saya gambar pakai merah ya. Di tisu dia akan shift to the right. Kenapa shift to the right? Yang merah ini adalah di tisu. Where in the tissue dia low PO2, high CO2. Ya. Kenapa kalau di tisu dia harus shift ke right? Karena dia banyak sedikit oksigen, oksigennya jadi terpaksa dilepas oleh hemoglobin. Dia nggak suka lagi oksigen, gara-gara tadi adanya H+, Cl-, plus satu lagi adanya CO2 yang bisa paksa. Ya. Jadi ini biasanya kondisinya adalah kita lihat karbon dioksidanya. pH-nya low. Ingat ya, makin asid pH makin rendah. Lu lupa itu keterlaluan chemistry dapat berapa waktu sektor gitu ya. Sektri malah itu. Ya, kadar kloridnya tinggi, kadar karbon dioksidanya tinggi. Ini terjadi di tisu ya, respiring tissue. Oke. Nah, ini makanya menyebabkan dia dissociate, the curve is dissociate to the right. Pindah ke sebelah kanan, lebih ke kanan. Kenapa? Karena affinity hemoglobin toward oxygen lower, decrease ya. Jadi affinity hemoglobin ke oksigennya itu berkurang. Dia lebih suka lepas oksigen daripada bind sama oksigen. Kalau itu di tisu. Ya, ngerti ya? Jadi sekarang kalau di alveolus, apa yang terjadi dengan CO2? Tadi HCO3- banyak di mana? Di plasma kan? Kalau di
Ini kita bayangin dekat alveolus, HCO3- sudah banyak banget di plasma. Ya kan? HCO3- banyak di plasma. Ya. Nah, HCO3- pada kondisi ini akan kegantian. Dia pakai pompa ion yang sama, dia akan keluarin Cl- ke dalam plasma, masukin HCO3-. Kalau di alveolus, prinsipnya gantian. Jadi kalau saya gambar RBC di sini ya, di alveolus, ini kan HCO3-nya banyak di plasma, ini ada pompa ion yang sama tadi ya, kloridnya banyak kan di RBC. Ini akan tukeran gantian. Klorid keluar, HCO3- masuk. Kotransport juga. Nah, di dalam RBC, HCO3- akan ketemu lagi sama apa? Kira-kira dia ketemu sama apa sih? HCO3- akan ketemu sama H+. Kan di dalam sini masih banyak H+. Kalau Cl- kamu keluarin, H+-nya bebas dong. Nggak membentuk HCl. Ya kan? Nah, ini akan membentuk lagi balik jadi H2CO3. Nah, ini pakai enzim yang sama, karbonik anhidrase, dia akan diubah jadi H2O plus O2. Jadi karbonik anhidrase itu bekerja secara reversible, bolak-balik. Dia bisa buat dua-duanya. Ya, jadi kalau saya bisa bilang, ini kok O2, CO2 ya, maksudnya tisu dia bisa membentuk H2O tambah CO2, membentuk H2CO3. Ini di tisu. Ya. Kebalikannya di paru-paru, dia kan udah jadi H2CO3 karena pertemuan HCO3- plus H+. In alveolus, dua-duanya dibantu oleh karbonik anhidrase. Ini adalah enzim yang powerful juga dan sangat penting kalau buat manusia dan buat hewan juga tentunya yang punya hemoglobin. Gitu caranya. Nah, terus kemudian ini kan sudah cek tadi, ceknya hilang. CO2-nya kan sudah jadi CO2 lagi. CO2-nya akan diffuse back ya ke dalam alveolus. Tapi bisa juga CO2 yang dari sini gimana ya? Langsung aja back. Jadi sebenarnya di plasma oksigen dan CO2 itu bisa larut. Tapi hanya 5%. Dikit banget. Ya, kayak begitu. Ngerti? Nah, kurang lebih itu adalah bagian yang ini, plus satu lagi nih. Tadi ya saya sudah singgung dikit. Kadang ada problem dengan waktu kamu transport oksigen. Contoh tadi yang karbon monoksida, dia bisa bergabung dengan hemoglobin, membentuk karboksi hemoglobin. Dan ini bekerjanya secara kompetitif. Apa itu kompetitif nanti di bagian enzim kita belajar. Di semester 2 bab 1. Kalau dia tinggal di ketinggian, kadar pressure of oksigennya sangat turun. Makanya orang yang tinggal di high altitude biasanya punya adaptasi khusus. Kalau kamu lihat mukanya merah-merah. Kenapa mukanya lebih merah-merah? Karena dia orang lebih punya banyak hemoglobin, lebih punya banyak RBC. Kadang hemoglobin di darahnya tinggi banget. Ya, banyak RBC gitu ya. Terus kemudian biasanya dia punya lung lebih besar. Kenapa? Karena pressure oksigennya dikit, at least dia compromise dengan tarik banyak-banyak udara. Dan dia biasanya breathing rate-nya pun beda, lebih cepat daripada yang normal. Gitu ya. Sehingga dia tidak mengalami yang namanya altitude sickness. Apa itu altitude sickness? Dia rada-rada disi gitu sebenarnya karena kekurangan energi. Hipoksia juga secara tidak langsung yang tadi saya ngomong gitu ya. Kayak gitu. Tapi ini setelah berlama tinggal di situ. Kalau kamu baru datang tiba-tiba ke puncak gunung, mungkin bakal berasa sesek napas karena kadar oksigennya memang kurang. Ya, jadi hemoglobinnya nggak fully saturated. Nah, begitu ya, kurang lebih. Sudah itu saja. Terima kasih.